Hai, what up? Balik lagi sama gue Sensei cuy. Wah, rame ini polemik Purbaya sama Kang Deddy Mulyadi semakin rame cuy. Dan sesuai harapan gue, Pak Deddy benar-benar dikejar cuy, dikejar ke Jakarta cuy. Dan apa ya, karena ini masalahnya kredibilitas seorang pemimpin daerah ya. Karena sebelumnya seperti kita tahu di konten gue ada sebelum ini ya, gue sampaikan bahwa adanya dugaan temuan 4,1 triliun yang dialamatkan kepada Jabar, salah satu daerah yang menyimpan uangnya di bank dan celakanya di dalam deposito. Padahal saat ini Pak Deddy sendiri bilang bahwa tidak ada tuh uang di deposito. Kalau di giro ada di Bank Jabar dan itu besarannya pun tidak sampai 4,1 triliun, tapi sekitar 2,6 triliun. Oh my god, ini harus ketemu siapa nih hantunya nih? Apakah dari perbankan dengan permainannya, ataukah orang pusat pemerintahan yang memang naruh di situ sebelum dikasihkan ke Jabar yang memang mungkin haknya gitu kan, ada tambahan lagi 4 triliun kan, kita nggak tahu ya. Walaupun sebelumnya memang Jawa Barat dikurangi 2 triliun, tapi mungkin mau dibalikin ditambahin jadi 4 triliun. Dan ini masih menjadi pertanyaan besar, apakah uang itu beneran ada atau enggak nih? Tapi kan itu ada di bank sentral masalahnya, datanya pun ada, berarti kemungkinan besar uangnya ada. Atau opsi ketiga, memang betul dugaannya Pak Purbaya yang disampaikan pada saat menjawab tantangan Deddy Mulyadi, bisa jadi Pak Deddy Mulyadi dikibulin anak buahnya. Atau bisa jadi ini adalah uang yang memang sudah lama. Jadi sebelum masa kepemimpinan KDM itu uang udah ada tuh. Jadi turun-temurun numpuk di sana gitu kan. Cuma permasalahannya bunganya larinya kemana dan untuk siapa, untuk apa? Oke, kita lihat videonya di mana Pak Deddy benar-benar datang ke Jakarta bersama Sekda dan seluruh jajaran Jawa Barat sepertinya langsung mau memaparkan dan mencocokkan data antara daerah dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Kita lihat cuy. Egi mana Egi Pak? Egi mana Egi? Ya, hari ini kita menyampaikan paparan. Bentar Bang. Hari ini kita akan menyampaikan paparan tentang pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat, dan kita akan menyampaikan bahwa belanja modalnya untuk kepentingan pembangunannya mengalami kenaikan hampir 1000% dibanding dengan anggaran tahun lalu. Padahal besaran anggarannya mengalami penurunan, tahun lalu 37 triliun, sekarang hanya 31. Tapi sebagai contoh ilustrasi, misalnya alokasi jalan dulu hanya 400, hari ini kita bisa menyentuh angka 3,5 sampai 4 triliun. Nah, ini kan akan kita sampaikan strategi yang kita lakukan bagaimana melakukan pengelolaan keuangan daerah, belanjanya tepat, dan kita sampaikan ke bagian. Masuk meminta tambahan anggaran pusat ke daerah? Sebenarnya bukan meminta tambahan anggaran, kan memang kan dana alokasi diatur oleh undang-undang. Tapi kita ini kan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, apabila pemerintah pusat memiliki kebijakan sementara ditangguhkan dulu dana transfer daerahnya dalam bentuk bagi hasil dan TAU, ya kita tidak ada problem, karena itu kan kebijakan pemerintah pusat daerah. Tetapi kita harus merubah lagi paradigma pengelolaan keuangannya, kita harus lebih iritkan. Agendanya termasuk dengan menjawab kemarin tudingan dari ke Pak Mendagri kita sampaikan juga kan, kalau data dari provinsi itu kan tiap hari update ke Pak Mendagri ya. Memang di tanggal 15 Oktober itu kan data BIM itu 15 Oktober. Di tanggal 15 Oktober itu dana kita 2,6 triliun, bukan 4,1. Itu pun bukan uang simpanan, memang uang kas yang tersedia di kas daerah. Kas daerahnya ada di BJB dan kita tidak punya uang yang tersimpan di bank lain. Setelah ini dari ke BI. Langsung ke BI. Ya kita harus nanyakan kan. Kalau saya sih berharapnya benar 4,1. Ya kan? Kalau benar 4,1 kan saya dapat tambahan lagi tuh uang lebih kan. Tapi konsekuensinya seluruh pejabat saya berhentikan. Ya karena dia bohong sama saya. Kan sederhana. Ya. Gila. Konsekuensinya gue berhentiin semua kalau memang benar ada 4,1 triliun. Tapi kenapa
Pak Deddy ini apa ya, dengan gagahnya masuk mendatangi Kemendagri, ini menurut gue adalah bentuk apa ya, kesatria ya, gentleman, karena memang dia tidak merasa, dan setahu gue sampai sekarang gue masih menganggap dia adalah orang pemimpin yang jujur dan juga selalu apa ya, berupaya untuk di jalan yang benar gitu kan, makanya dia berani. Dan terlebih lagi penyampaian laporan sampai dengan saat ini di jajarannya memang tidak ada uang tersebut, makanya dia berani. Dan kebetulan saat ini dia langsung datangin Kemendagri, di mana laporan-laporan itu kan ke Kemendagri. Tapi satu sisi apa yang dilakukan Pak Purbaya juga suka, karena ini bentuknya temuan dan ini untuk Indonesia dan untuk daerah juga. Karena kekhawatiran misalkan uang itu benar, ini jangan sampai para pemimpin daerahnya dikibulin nih sama anak buahnya semua, ternyata ada permainan di bawah dengan menanamkan anggaran-anggaran itu dalam bank deposito yang bunganya takutnya digunakan sebagai bancakan, kan itu kita nggak tahu ya. Bahkan di pemerintah pusat sendiri, kementerian sendiri menemukan ada sejumlah uang 285 triliun itu berapa lah gitu. Itu juga kementerian melihat, menemukan dia di pusat aja terjadi nih. Nah ini uang siapa nih? Ada selisih di sini. Nah sementara di daerah juga begitu. Ternyata ada dana nih daerah yang ada di deposito. Sekitar totalnya kalau nggak salah 18 triliun lah selisihnya laporan itu. Nah, di sini kan artinya sebenarnya Pak Purbaya juga seperti memberikan alarm juga buat pemerintah daerah, coba diselidiki, diinvestigasi ini siapa nih. Gua aja di pusat ada nih. Itu cuma 18 triliun, gua 258 triliun gitu kan. Kasarnya kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah orang-orang yang menurut gua hebat, yang benar-benar bekerja dan tahu betul apa yang sedang dikerjakan. Pak Deddy tahu betul apa yang sedang dikerjakan, apa yang ini suatu hal yang dikuasai gitu kan. Nah begitupun Pak Purbaya, dia menguasai bidangnya dan tahu betul apa yang sedang dikerjakan. Tetap gue sih suka nih dengan kayak gini, karena dengan begini kita bisa lihat mana gubernur-gubernur yang benar-benar alert gitu kan. Ini ada apa nih? Gue ngomong nih, orang nggak ada kok. Ya, gokil. Iya. Secara prinsip sih rekonsiliasi data dengan Mendagri sudah klop. Karena kan laporan keuangan Pemprov itu tiap hari kan update ke Mendagri. Sama, makanya kan data dari BI ini sumber datanya dari mana gitu kan. Kalau saya sih seneng aja kalau memang ada 4,1 gitu loh. Tapi dari sisi integriti pengelolaan keuangan di daerah, memang fakta yang kita lihat di sistem data kita memang segitu. Tapi kalau kemudian tiba-tiba misalnya sebelum saya jabat ada uang yang disimpan dulu gitu loh, ya alhamdulillah gitu. Tapi konsekuensinya saya bilang tadi, pejabat yang mengelola keuangan daerah kan seperti itu. Termasuk dengan hari ini ada juga dari wali kota, bupati. Oh iya. Ini kenapa sebagai bentuk apa nih? Enggak, kalau bupati wali kota kan sama-sama merekonsiliasikan perencanaan 2026. Kan ada dana transfer daerah yang berkurang, sehingga kita formulasi strateginya akan kita sampaikan ke Pak Mendagri. Iya, pengiritan di dana belanja barang dan jasa. Perjalanan dinas kita sisain 10 sampai 20%. Belanja ATK segala macam kita sisain 10 atau 20%. Bayar listrik kita potong setengahnya. Bayar air kita potong setengahnya. Kalau pelayanan Enggak. pelayanan tidak dipotong. Kita taikin berdua kali. Siapa? Gila, itu jawaban baik. Dari sini clear ya, kalau antara daerah dengan Kemendagri dengan Kementerian Dalam Negeri, datanya sama, klop, oke, ini udah clear di sini. Jadi Kemendagri juga mengakui memang dananya 2,6 triliun berarti. Nah yang masih menjadi pertanyaan adalah angka yang ada dalam BI itu, angka dari mana, siapa yang naruh, siapa yang mengelola. Nah ini mudah-mudahan ketemu nih biangnya. Dan ya terima kasih juga kepada Pak Purbaya pada akhirnya, kalaupun nanti ada hantu blau di Pemprov Jabar akan ketahuan siapa hantu blaunya. Kok bisa-bisanya gitu kan, yang di atas birokratnya jajaran Pak Deddy ini berpuasa gitu kan, kok ada oknum yang masih happy tidak tersentuh. Untungnya ada Pak Purbaya yang menemukan itu. Selisih 18 triliun lumayan, itu di seluruh daerah ya. Dan
Ya bisa jadi ya, karena di Jakarta sendiri kalau tidak salah dana yang mengendap, yang temuannya Kementerian Keuangan, Jakarta itu sekitar 14 triliun kalau nggak salah ya. Koreksi kalau gue salah, sekitar itu deh. Dan di Jabar 4 triliun, dan yang lain-lainnya ada 2 triliun, 1 triliun. Ya bisa jadi, bisa mencapai itu, selisih itu. Dan ya mudah-mudahan ketemu siapa hantu blaunya. Dan gue senang memiliki gubernur seperti Kadem ini. Akhirnya dia bener sesuai ekspektasi gue, langsung disamperin coy. Yang lain mungkin ketakutan karena memang bener gitu mungkin ya, atau gimana gue nggak tahu nih, karena yang lain gubernurnya anteng-anteng aja nih, diduga ada deposito tapi nggak bersuara. Apakah benar mereka naruh di deposito? Nah itu who knows ya, hidung siapa, who knows. Tapi kalau di Kadem, di Jawa Barat jelas Kadem bilang tidak ada, hanya punya giro dan cocok dengan Kementerian Dalam Negeri. Bongkos coy.